langsung mencari solusi, tapi mungkin melalui suatu pengetahuan-pengetahuan yang lain. Misalnya saja kalau Anda mempunyai diminta mencari persamaan kurva yang melalui 3 buah titik ya, kurva parabola misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya soalnya juga seperti ini gitu loh misalnya. Jadi mencari suatu keadaan atau membuktikan suatu keadaan agar suatu sistem persamaan linear itu konsisten misalnya seperti itu. Ya, coba. Ini ya. Itu kan dari di saya ini ya, ini adik-adik, contohnya yang ini gitu ya. Ini kan persamaannya besar ini. Ini persamaannya ada 4 ya adik-adik ya. Ini kan persamaannya ada 4 persamaan, kemudian variabelnya ada berapa? 1, 2, 3, nanti di sini ada 4 ya. 4, kemudian 5, kemudian ada 6 ya. Maka sistem persamaan linear, kalau Anda mau mencari sistem persamaan linearnya, ini nanti adalah matrik lengkapnya. Ini adalah matrik koefisiennya ya, Dede ya. Ini matrik koefisiennya. Sementara ini udah mau habis baterainya. Bentar, saya Ibu kelola dulu baterainya. Ini ya. Jadi ini adalah apa? Ini matrik lengkapnya ya. Ini B-nya. Jadi Anda membuat matrik A berapa ini apa? B gitu ya. Di mana A-nya ini adalah matrik koefisien, sementara B-nya adalah matrik yang di sini ya, gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik. Kita ini aja ya. Jadi hari ini untuk mengclear-clearkan ya. Kemudian nanti Anda melakukan serangkaian OBE, kemudian nanti ternyata akan menjadikan sistem persamaannya itu inilah. Jadi ini bisa terjadi yang tadinya 4 persamaan ya, yang tadinya 4 persamaan, ini adik-adik. Tadi kan ada 4 persamaan, bisa lebih simpel menjadi menjadi di sini menjadi 3 persamaan. Karena apa? Karena pada baris terakhir ini sama dengan 0 semua, begitu ya, 0 semua. Nah ini bagaimana menyelesaikannya? Ini Anda sudah bisa melihat bahwa ini X6, ini kan sama dengan sepertiga ya. Nanti dari dengan demikian Anda akan mendapatkan nanti Anda mempunyai X1 sama X3 gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan adik-adik akan mendapatkan bentuknya ini adalah dalam bentuk parameter gitu ya, dalam bentuk parameter. Jadi nanti ini Anda misalkan X2-nya ini adalah parameter sebut saja ada parameter S, ini X4-nya ini adalah parameter T, ini S ya, ini parameter R, ini parameter S, ini yang terakhir ini adalah parameter T, misalnya seperti itu. Jadi seperti ini, sehingga nanti solusinya X1-nya itu dalam bentuk parameter ini, X2-nya dalam bentuk parameter ini, X3-nya juga masih ada parameternya, X4-nya ada parameternya, X5-nya ada parameternya, X6-nya saja yang sudah angka tertentu, begitu ya, sudah angka tertentu. Begitu ya, Dedek ya. Jadi pada awalnya itu sistem persamaan linearnya ada 4, tapi setelah melakukan serangkaian operasi baris elementer, sehingga di bawah diagonal itu semuanya 0, kemudian setelah Anda lihat ternyata baris keempat ini semuanya sama dengan 0, sehingga itu tidak akan bisa
tidak dimunculkan, nggak ada gunanya ya. Ini seperti ini. Begitu ya, adik-adik ya. Nah, saya berharap Anda ini mempertajam pengetahuan Anda. Jadi kemudian jadi ini ada step by step-nya gitu ya. Nah, kemudian ini kalau untuk sistem persamaan linear homogen ini di mana ini semuanya ini sama dengan 0, dia selalu mempunyai solusi. Solusinya adalah at least itu ya. Jadi berbeda dengan kalau ininya 0 semua ya, ininya 0 semua, nanti Anda mendapatkan sistem persamaan linear homogen ya, homogen di mana nanti selalu mempunyai solusi. Karena at least kalau Anda masukkan semua variabel dengan nilai sama dengan 2, ini akan mendapatkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi selalu mempunyai solusi. Jadi concern-nya adalah apakah dia mempunyai solusi yang tak nol, yang kita sebut dengan solusi non-trivial. Jadi the system has only trivial solution, atau kemungkinannya hanya 2, atau the system has infinity many solution ya. Jadi tidak mungkin dia tidak mempunyai solusi. Jadi solusi selalu ada. At least adalah x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, sampai xn sama dengan 0. Begitu ya adik-adik ya. Ini itu adik-adik ya. Nah, nanti misalnya contohnya ini adik-adik. Jadi ini adalah contoh dari sistem persamaan linear yang homogen. Nanti Anda akan bisa membawa materi lengkapnya adalah ini, kemudian Anda lakukan operasi baris elementer dengan serangkaian itu, Anda akan mendapatkan ini di bawah diagonal ini semuanya sudah 0, dan pada baris terakhir ini sama dengan 0 semua ya. Pada baris terakhir ini bahkan sama dengan 0 semua. Nah, di sini ya, di sini adik-adik akan mendapatkan ya, kalau Anda kembalikan ke mana? Kalau Anda kembalikan ke variabelnya, ini akan diperoleh apa? Ini akan diperoleh ini Anda akan mendapatkan x1 ditambah dengan x2, kemudian ini kan 0 semua, ditambah dengan x5 sama dengan 0. Kemudian x3 sama dengan ditambah x5 sama dengan 0, x4 sama dengan 0. Jadi Anda mempunyai x4-nya ini sama dengan 0, kemudian x1-nya sama dengan min x2 min x5, x3-nya sama dengan min x5. Maka Anda bisa mengambil x1-nya sebagai x2-nya sebagai suatu parameter ya. Ini suatu parameter S, sebut saja S. Ini sebagai suatu parameter T, begitu ya Dedek ya, T. Nah, sehingga ini nanti Anda akan mendapatkan x1 sama dengan min S min T, sementara x2-nya sama dengan S, x3-nya sama dengan min T, kemudian x4-nya sama dengan 0, sementara x5-nya sama dengan T, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini sistem persamaan linear di atas mempunyai solusi non-trivial. Karena Anda bisa memilih S dan T, sehingga nanti X1 dan X2-nya tidak sama dengan 0. Begitu ya, Dedek ya. Jadi kita bikin ringan-ringan aja ya hari ini ya, untuk belajar mempersiapkan UTS ya, mempersiapkan UTS. Ini. Hasilnya seperti itu. Nah, misalnya ini ya Dedek ya. Jadi Anda mempunyai Dedek?
Anda mempunyai kalau di sini 4 persamaan dengan 4 variabel ya, 4 persamaan dengan 4 variabel, maka Anda nanti akan bisa menyusun dalam bentuk matrik lengkapnya ya, nanti matrik lengkapnya A, nanti ini apa B gitu ya. Dengan A-nya ini adalah matrik koefisiennya gitu ya Dede ya. Kemudian ini B-nya, ini adalah matrik yang ini ya, ini adalah B-nya. Kemudian Anda akan melakukan serangkaian operasi baris elementer, Anda akan mendapatkan solusinya ya, akan mendapatkan solusinya. Gitu ya adik-adik ya. Saya harap adik-adik aktif ya. Tidak ada alasan untuk adik-adik merasa tidak punya tempat untuk berlatih ya. Nah, kalau yang ini adalah sebenarnya ini adalah sistem persamaan linear homogen. Nah, ini bisa Anda selesaikan dengan seperti tadi gitu ya. Nanti Ibu tidak akan membuat persamaan yang besar sekali ya, tapi mungkin kalau besar itu nanti angka-angkanya dibuat yang mudah, misalnya seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi ini ada banyak ya, begitu. Nah, kalau yang ini nanti adik-adik yang misalnya yang ini itu adik-adik nanti apa? Misalkan apa adik-adik? Anda memisalkan sinus alfanya Anda sama dengan X ya. X, kosinus betanya ini Anda samakan dengan Y. Kemudian tangen gamanya Anda misalkan dengan Z ya. Maka nanti Anda akan mempunyai sistem persamaan linear 2X dikurangi Y ditambah 3Z ini sama dengan 3. Kemudian 4X ditambah dengan 2Y gitu ya, dikurangi dengan 2Z gitu adik-adik sama dengan 2. Kemudian Anda mempunyai 6X ditambah dengan berapa? Dikurangi min 3Y gitu ya. Ini ditambah dengan apa? Z, ini sama dengan 9. Nanti dari sini Anda akan melakukan serangkaian operasi baris elementer. Anda akan mendapatkan nilai X, nilai Y, dan nilai dari apa? Z. Kemudian nanti Anda kembalikan ke sinus alfa, Anda akan mendapatkan alfa, Anda kembalikan ke kosinus beta, Anda akan mendapatkan betanya, Anda kembalikan ke tangen gamma, Anda akan mendapatkan gamanya. Begitu ya adik-adik ya. Begitu ya adik-adik. Ini adik-adik. Ini nampaknya, ini kan kayak bukan sistem persamaan linear ya. Tapi Anda bisa apa? Anda bisa ubah dulu. Ini menjadi sebut saja X1 gitu ya, X1. Ini menjadi apa? Bukan itu. Maaf ya. Anda bisa ubah ini apa? Salah ya. Menjelaskannya kurang baik. Jadi ini Anda bisa ubah seper X itu sama dengan X1 misalnya gitu. Kemudian atau A boleh juga. Seper Y sama dengan apa? X2 gitu ya. Kemudian Anda ubah seper Z ini sama dengan berapa? Sama dengan X3 gitu ya. Maka nanti Anda akan mendapatkan, kalau ini kan bukan SPL, tetapi Anda bisa ubah menjadi apa? SPL. Jadi menjadi X1 ditambah dengan 2Y1, 2X2 ditambah dengan, dikurangi dengan 4X3. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kemudian Anda mempunyai 2X1 ditambah dengan 3Y ditambah dengan 8X, X2 ya, X2 ditambah dengan 8X3,
ini nanti sama dengan 0. Kemudian Anda mempunyai minus X1 ditambah dengan 9Y X2 ditambah dengan 10X3 sama dengan 5 ya. Kemudian nanti Anda ini menjadi SPL. Kemudian Anda reduksi gitu ya, Anda lakukan operasi baris elementer pada matrik lengkapnya. Matrik apa? Lengkapnya. Oke ya, jadi ya. Ya, jadi yang seperti itu nggak boleh pangling ya. Kalau ini misalnya saja ya adik-adik, jadi ini ini kaitannya dengan geometri analitik ya. Jadi kalau Anda sudah tahu persamaan sistem persamaan itu bisa Anda buat macam-macam. Kalau ini sistem persamaan derajat 3, kalau yang kemarin kan parabola. Ini sistem derajat 3, ini A X pangkat 3 ditambah B X kuadrat plus C X plus D gitu ya. Nah, ini di sini nanti sistem persamaan linear ini akan ditentukan oleh nilai bisa dicari grafiknya dengan telah ditentukannya, misalnya dia melalui 3 buah titik ya, misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya saja Anda mempunyai persamaan ini yang melalui ini yang diketahui ya, melalui titik 1,3, melalui titik 4,-14, melalui titik 3,-11. Bagaimana Anda menentukan persamaannya? Nah, ini nanti karena 1 ini karena 1,7 dilalui, maka Anda akan mempunyai apa? Pada saat X1-nya dimasukkan sama dengan 1, nanti sama dengan 7. Sehingga Anda akan mempunyai A dikalikan dengan 1 pangkat 3 ditambah B dikalikan 1 ditambah C dikalikan 1 nanti ditambah D nanti sama dengan 7 gitu ya Dede ya. Nah, kemudian karena melalui 3,-11 maka nanti Anda akan mempunyai dikalikan dengan -11 pangkat 3, jangan lupa ya pangkat 3, A kali 3 pangkat 3 ditambah dengan B kali 3 ditambah C kali ditambah C-nya kan konstan ya, C kali 3, salah ini kuadrat, ini C kali 3, nanti kemudian ditambah dengan D nanti sama dengan -11. Nanti dengan cara yang sama pada saat 4 itu nanti Anda akan mempunyai A 4 pangkat 3 gitu ya, A 4 pangkat 3 ditambah dengan B kalikan 4 kuadrat ditambah dengan C dikalikan 4 ditambah D ini sama dengan -14 ya, -14. Kalau ini -11. Nah, nanti Anda akan mempunyai apa? Anda akan mempunyai sistem persamaan linear dalam A. Anda akan mempunyai SPL dengan variabelnya A, B, C, D ya. Nanti dalam 3 persamaan ya, dalam 3 persamaan. Maaf, ini melalui 0,11 ya, melalui 0,11. Jadi nanti dalam 4 persamaan. Jadi ini ada untuk mendapatkan persamaannya kan ada apa? Anda harus mencari A, mencari B, mencari C, mencari D. Maka harus ada 4 persamaan. Nah, 4 persamaannya adalah persamaan yang dilalui oleh titik-titik ini, diperoleh dari yang titik-titik itu. Jadi itu ya.
Jadi ini misalnya berapa? Ini karena kalau X-nya sama dengan 0, ini Anda akan mendapatkan D-nya sama dengan berapa? Anda mendapatkan D-nya sama dengan berapa? 10 ya, Dede ya. D-nya sama dengan 10. Nah, kalau D-nya sudah ketemu sama dengan 10, Anda masukkan ke sini dulu, Anda masukkan ke sini dulu, Anda nanti masukkan ke sini dulu, Anda akan mendapatkan persamaannya hanya dalam 3 variabel A, B, C. Karena D-nya sudah ketemu, begitu ya, Dede ya. Begitu, Dede. Nah, saya kira ini adalah apa soal-soal yang dapat dikaitkan dengan ini ya. Nah ini. Sekarang kalau kita bicara dengan apa matriks ya, matriks. Jadi ini kalau kita bicara matriks, maka kalau ini ditarik seperti ini, elemen-elemen yang pada descending itu kita sebut dengan elemen pada diagonal ya, diagonal. Nanti jumlah elemen diagonalnya itu disebut dengan trace ya, disebut dengan trace. Jadi ini belum saya indikan ya. Nah ini operasinya. Jadi kalau Anda punya A, ini AIJ, B, BIJ ukurannya sama, maka A ditambah B adalah suatu matriks dengan yang sama, di mana komponen-komponen seletak itu adalah jumlah komponennya pada letak tertentu, itu adalah jumlah komponen elemen pada letak yang sama. Ya. Juga demikian dengan pengurangan, ya, dengan pengurangan. Ini. Ya, adik-adik ini. Nah, ini perkalian ya. Saya kira sudah paham, adik-adik. Nah, jadi ini kalau Anda mempunyai apa? Kalau Anda mempunyai matriks A dengan banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua, maka Anda akan mendapatkan matriks A kali B dengan ukuran ini ukurannya M, ini nanti ukurannya N gitu ya. Jadi M kali N. Jadi dari sini, ini ada ini ya, jadi menunjukkannya ini simple ya. Jadi A kali B itu AIJ-nya adalah sigma itu ya. Saya kira ini adik-adik sudah paham ya. Saya kira enggak saya ulangi lagi di sini. Nah, sekarang ini tadi ada kaitannya dengan SPL ya. Ini transpose juga sudah ya. Ini juga sudah. Saya kira ini yang mungkin yang trace ya. Jadi adik-adik yang Ibu kemarin lupa belum menyampaikan. Jadi pada saat Anda mempunyai matriks bujur sangkar, jadi pada waktu Anda mempunyai matriks bujur sangkar, jadi matriks square ya, matriks bujur sangkar, maka sederhana sekali trace dari A dinyatakan dengan trace A, TRA, ini didefinisikan sebagai sum, jumlahan dari entry-entry main diagonalnya. Jadi ini kalau A-nya ini maka apa? Trace ini adalah jumlahan ini. Jadi trace A adalah A11 ditambah A22 ditambah A33. Jadi pada waktu B-nya ini, maka trace dari B ini tinggal ini jumlah. Min 1, 5, dijumlah dengan 7, dijumlah dengan 0 ya, dengan 0. Sehingga sama dengan 11 ya, sama dengan 11. Itu ya, adik-adik ini. Nah, sekarang coba ya. Ini hal-hal yang sederhana-sederhana ya, adik-adik ya. Ini matriks blok. Nanti Anda dengan sangat mudah akan dapat menunjukkan bahwa apa? Kalau Anda mempunyai dua buah matriks A dan B berukuran N kali N, maka trace dari A ditambah B ini adalah trace dikali A, trace A ditambah dengan trace dari apa? B. Jadi mudah sekali, ya.
Ini apa ini? Ya, mungkin ada yang ini ya. Unom. Mungkin ada yang bocor ya. Coba ini adik-adik, yang kasih masalah tulis ini, walaupun A ya, kalau Anda punya A, ini ya, kalau A ini tidak harus bujur sangkar, berukuran M kali N, ini adik-adik ya, ini maka A transpose ukurannya berapa adik-adik? A transpose ukurannya N kali M. Sehingga nanti A dikalikan dengan A transpose ukurannya berapa? A dikalikan A transpose ukurannya berapa kali berapa? M ya. Jadi M transpose trace dari A-nya tidak terdefinisi, tetapi trace dari A dikalikan A transpose itu terdefinisi. Jadi maksudnya seperti itu. Demikian juga nanti Anda akan mempunyai A transpose ya, A transpose dikalikan dengan A. Ini nanti ini kan N kali M, ini M dikalikan dengan N ya, Adik ya. Sehingga ini akan berukuran M kali M ya. N kali N. Sehingga nanti bisa dijumlahkan ya diagonalnya. Sehingga ada diagonalnya dan ini. Nah, yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah apa, Adik? Bahwa trace dari A dikalikan A transpose ini sama dengan trace dari A transpose dikalikan dengan apa? A. Bagaimana Anda menunjukkannya? Kira-kira bagaimana Anda menunjukkannya, Adik? Bagaimana Anda menunjukkannya? Ini kan apa? Ini kan ukurannya berbeda, toh? A M kali N ini berukurannya kan M kali M. Sementara ini ukurannya N kali N ya, toh? Jadi ini ukurannya kan berbeda. Tetapi jumlahnya sama. Jumlah elemen diagonalnya sama. Ya, yang kayak gini itu, saya berharap Anda itu mencoba sendiri gitu loh. Jadi ini nanti ini A kan N kali N ya, N kali M ya, N kali M. Kalau A-nya N kali M, ini nanti ukurannya kan N kali N. Ya enggak, Dedek? Sementara ini ukurannya akan M kali M. Ya. Tetapi jadi sama-sama bujur sangkar tapi ukurannya berbeda. Tetapi ternyata jumlah elemen diagonalnya itu akan sama. Jadi trace dari A kalikan A transpose sama dengan trace dari A transpose dikalikan dengan A. Nah, untuk ini adik-adik ya, Anda mencoba sebut saja ini adalah D ya. Misalnya D, ini adalah apa? Atau S juga boleh, ini sebut saja ini matriks S. Ini yang A transpose ini Anda sebut sebagai dengan matriks P gitu ya, matriks P. Nah, ini
kalau S-nya itu adalah N kali N gitu ya, Dedek ya. Ini P-nya itu adalah M kali M ya, M kali M. Maka nanti trace dari trace dari S itu kan sama dengan jumlah elemen-elemen diagonalnya. Jadi ini akan sama dengan apa? S11 ditambah dengan S1, S22 ditambah dengan berapa? Karena ukurannya N, ini adalah SN kali N, ya, SNN. Sementara yang ini, trace-nya ini adalah apa? Trace dari P, ini adalah apa adik-adik? Trace dari P, ini adalah P11 ditambah dengan P22. Nah, oh ini ya, P22 dan itu. Jadi panjangnya kan beda. Jadi panjangnya kan apa? Berbeda. Ini kok ada masalah. Ini tadi ada masalah. Oke. Ya, jadi ini nanti apa sekali lagi adik-adik, ini Anda nanti anggap Anda sebutkan sebagai S, ini sebagai apa? P gitu ya. Saya akan meminta Anda untuk mencoba nanti ya, untuk mencoba. Nah, sementara trace dari S, ini nanti banyak yang trace dari S itu akan sama dengan sigma dari SII, II, di mana I-nya ini dari 1 sampai N. Sementara trace dari sebut saja P, ini adalah sigma, saya beri indeks yang berbeda ya, P, J, dengan J dari 1 sampai dengan apa? M, gitu loh. M. Ya, gitu ya, Dede ya. Jadi ini nanti hal yang seperti ini lah. Jadi pakai logika gitu loh, tidak hanya ngitung ya, tidak hanya ngitung. Ya, gitu ya, Dede ya. Tidak hanya apa ngitung aja langsung diminta ngitung apa, inverse matrix atau apa gitu ya. Tapi juga ini inverse ya. Nah, ini tentang inverse ini mengulang lagi aja, Dede. Ya, Anda mempunyai sifat-sifat itu, kemudian nanti jadi ini ada juga bahwa kalau A kali B ya, kalau Anda ini adik-adik saya sampaikan ini tentang hukum kanselasi ya, hukum kanselasi ini. Jadi ini kalau AB sama dengan AC, kalau Anda punya matriks A, B, C ya, kalau AB sama dengan AC, maka tidak selalu berlaku B sama dengan C gitu ya. Jadi artinya apa? Anda tidak bisa mencoret seperti kecuali A-nya punya inverse gitu loh. Jadi kalau A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B sama dengan C. Contohnya apa? Ini A 0102.
B-nya 1134, C-nya 2534. D-nya ini ya. Jadi di sini A kali B sama dengan kali C sama dengan 3468. Walaupun apa? A-nya ini apa? Maaf ini apa? Di contoh ini maksudnya apa ini? Coba. Jadi ini, thus although A tidak sama dengan 0, it is incorrect to cancel A from both sides of equation. Jadi AB sama dengan AC. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kalau AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Contohnya ini. Ya, contohnya itu. Nah, mari kita lihat sifat ini. Jadi ini ada kaitannya, ini sifat-sifat yang sederhana saja ya. Jadi kalau A ditambah dengan 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. A dikurangi A, ini saya kira sifat sederhana. Ya, tidak perlu dihitungkan di sini ya. Tapi ini yang tadi Ibu katakan ya, bahwa kalau AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Tetapi jika A-nya matrix invertible, maka nanti apa? Kalau B dan C adalah both, oh ini bukan, ini ketunggalan ya. Saya kira ini kok saja. Ini sifat-sifat seperti ini Anda lihat ya. Ini yang kemarin kita diskusikan bahwa A transpos dari A transpos sama dengan A, jadi kembali ke dirinya sendiri. A ditambah B transpos sama dengan A transpos sama B transpos. KA transpos sama dengan K A transpos. Tapi AB transpos itu tidak sama dengan A transpos B transpos, tetapi sama dengan B transpos A transpos. Nah ini kemarin kita diskusikan bahwa apa? Inverse dari A transpos sama dengan transpos dari inversnya. Jadi kalau Anda lakukan transpos dulu baru diinverskan, itu hasilnya sama saja dengan Anda inverskan dulu baru ditransposkan. Coba ini adik-adik. Kalau Anda mempunyai bentuk seperti ini ya, ini adalah matriks yang komponennya dalam bentuk fungsi ya. Jadi ini matriks berukuran 2x2, komponen pertamanya ini, nanti komponen yang di sini itu ini ya. Nah, ini. Ini kombinasi dengan kalkulus. Bagaimana Anda menentukan A inverse? A inverse ya, A inverse itu ini akan sama dengan 1 per determinan A. Anda sudah tahu ya, ini cuma di apa ini nanti apa? Dipindah-pindah aja ya, dipindah-pindah aja. Terus nanti ini apa? Ini setengah dari apa? E pangkat X ditambah dengan E pangkat minus X gitu ya. Ini setengah, ini sama ya, setengah E pangkat X dikalikan ini, nanti ini yang ini apa? Ini negatifnya ya. Tapi kan sama ya, ini negatifnya. Jadi coba kalau Anda mempunyai seperti ini, berapa inversenya coba Dedek? Coba dicari coba. Jadi perhitungan-perhitungan.
Sudah ada yang mau coba? Ayo. Bisa nggak? Silakan ya dicoba ya. Nah, sekarang coba yang ini soal yang tricky ya. Kalau Anda punya ini, bagaimana Anda menunjukkan bahwa inverse sama dengan ini, gitu loh. Tricky tapi udah mudah gitu. Gimana adik-adik? Coba pakai logika aja. Karena ini pakai logika aja. Ada yang mau menerangkan? Halo? Kali pakai definisi semua, Bu. Ya. Nah, ini gini, jangan begitu. Jangan dikali A inverse semua, kan itu baru mau dicari. Ya. Jadi apa? Ini kan A, berarti apa? Karena ini I-nya di sini, maka Anda punya I sama dengan berapa? Identitas sama dengan apa? 3A apa? 3A plus min A kuadrat ya enggak? Nah, ini berarti ini, kalau Anda kan boleh mengeluarkan A. Anda boleh mengeluarkan A, ini 3 apa? Ini kan bukan 3 dikurangi ya, tapi ini apa? Ini gini aja dulu. I sama dengan berapa? 3 A kali I, ya enggak? A kan sama A kali I, toh? Dikurangi dengan A kuadrat. Nah, ini I sama dengan berapa? Sama dengan A-nya kita keluarin. A, apa ini? 3I, gitu kan? 3I dikurangi dengan A. Jadi kesimpulannya apa, Dede? A dikalikan 3I kali A sama dengan I. Berarti ini itu adalah A inverse. Ya enggak?
Jadi jangan dikalikan dengan A inverse, karena itu baru mau dicari gitu loh. Oke ya, Dedek ya. Jadi menghadapi soal seperti ini harus pinter menerangkan ya. Harus bisa. Ya. Itu. Ya, misalnya itu ya. Ini di sini soal nomor 21 itu ada definisi dulu, ada pengertian dulu. A dikatakan simetrik jika transposnya sama dengan dirinya sendiri. A dikatakan skew simetrics kalau A transposnya sama dengan negatif dari A. Nah, jika B itu adalah suatu matrik bujur sangkar, tunjukkan bahwa B dikalikan B transpos dan B ditambah B transpos itu simetrik. Anda pakai definisinya simetrik kalau A transpos sama dengan A. Sehingga kalau Anda mau menunjukkan apa? B dikalikan B transpos simetriks ya. B dikalikan B transpos itu simetriks. Berarti Anda harus menunjukkan apa, Dedek? Mengikuti definisinya. BB transpos. Nah, B transpos ditransposkan, gitu ya. Harus sama dengan apa? Dirinya sendiri. B transpos gitu toh? Ya enggak? Ini kalau A simetrik kan kalau A transpos sama dengan A. Jadi kalau mau menunjukkan jadi kalau Anda mau menunjukkan B transpos simetrik, berarti Anda harus menunjukkan B transpos ditransposkan sama dengan B transpos. Nah, jadi ini nanti Anda bekerja dari ruas kanan, ruas kiri ya, ke ruas kanan gitu ya, sampai ke sana. Nah, mudah saja toh Adik-adik. B transpos ditransposkan, ini kan sama dengan B transpos ditransposkan dikalikan B transpos ya. Nah, B transpos sama dengan apa, Dedek? B transpos kan kita udah punya hukumnya. Kembali ke B toh. Jadi sama dengan B transpos. Sudah selesai buktinya. Karena Anda bisa menunjukkan ini. Bisa ya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan B ditambah B transpos? Atau bagaimana Anda menunjukkan B dikurangi B transpos itu skew? Kalau skew itu adalah A transpos sama dengan min A. Berarti kalau B dikurangi B transpos mau ditunjukkan skew simetri, Anda harus menunjukkan B min B transpos ditransposkan sama dengan minus B transpos. Ya.
Kayaknya itu yang harus jadi tugas hari ini ya. Kalau ada adik nggak kasih tugas, aduh nggak aktif ya. Ya, itu ya adik-adik ya. Ya, saya siapkan soalnya ya. Clear adik-adik? Jadi tugasnya apa? Tugasnya menunjukkan B ditambah B transpos simetrix dan B dikurangi B transpos Q simetrix. Ya, begitu ya adik-adik ya. Soalnya nanti kalau nggak dikasih tugas pada hilang ini ya. Jadi yang ini sama yang ini gitu ya Dedek ya. Ini enggak ya, ini kan 7 sudah tadi toh. Nah, ya itu ya. Nah, jadi tugasnya ini saya saya taruh di sini ya Dedek ya. Nanti ini. Oke ya Dedek. Silakan ya Dedek siapkan. Nanti dikumpulkan paling lambat jam 9 lewat 10 ya. Saya siapkan ya. Ini soalnya ya. Clear ya?